Ghosting, sebuah kata yang lagi rame di bulan Maret awal 2021. Jadi kita nggak cuma ribut soal COVID, kita juga sekarang ribut soal ghosting. Jadi beberapa hari ini ada berita yang rame banget itu soal anaknya Presiden Kaisang, Presiden Republik Indonesia ya. Kaisang ini punya pacar seperti kita tahu namanya Felicia Tisu ya. Dia udah lama banget pacaran dan banyak orang tahu dan lihat kalau mereka itu ya beda ras, beda agama, beda suku gitu ya. Tapi banyak orang yang mendukung juga, senang dia maksudnya ada ini meskipun ada perbedaan mereka bisa tetap sama-sama juga kok. Terus tiba-tiba ada berita gue baca ya, Kaisang itu tiba-tiba menghapus semua foto-foto terkait Felicia Tisu di Instagramnya atau sosial medianya. Begitu juga Felia ya, gue nggak tahu ya, tapi dari Kaisang katanya begitu. Dan tiba-tiba rame cuap-cuap dari keluarganya Felicia Tisu ini, ibunya itu cuap-cuap soal nggak terima dengan cara Kaisang memperlakukan anaknya gitu, kok tiba-tiba ngilang dan sebagainya. Itu beberapa kemarin kalau nggak salah. Terus hari ini kakaknya bikin video juga pakai bahasa Inggris gitu, mengungkapkan bagaimana nggak terimanya dia dengan cara Kaisang memperlakukan adiknya gitu, Felicia Tisu. Jadi adiknya itu kayak di ghosting, jadi seolah kayak diputusin hubungan dengan tiba-tiba ya gitu, dan nggak mau dikontak, nggak mau kasih kabar lagi gitu sama sekali, sulit dihubungi gitu. Saat dengar berita ini pasti banyak yang pro dan kontra, terutama karena tiba-tiba ada berita juga bahwa Kaisang ternyata ada ketangkep gitu ya dari beberapa situs seperti misalnya kayak Lambetura, bahwa si Kaisang ini kelihatannya dekat dengan karyawannya yang lain namanya Nadia apa gitu. Dan Nadia ini adalah karyawannya Kaisang dan kelihatannya mereka dekat dan konon katanya jadian baru-baru ini gitu. Dan kelihatannya banyak yang dukung juga. Ini kan soalnya jadi kayak konsep pelakor gitu ya, perebut laki orang meskipun belum merit ya. Tapi banyak juga yang mendukung, tapi ada juga yang banyak yang nggak mendukung juga. Jadi masyarakat benar-benar terpecah belah lah. Oke, jadi ketika pertama gue lihat berita ini, sebenarnya gue juga langsung mikir aja sih, ini apaan lagi sih Kaisang gitu bikin berita aneh. Kan dia suka aneh-aneh ya. Jadi kita nggak tahu nih. Gue pikir ini settingan kali dia mau kawin gitu kan. Ntar kalau udah rame terus dia bilangnya ya kita mau nikah dan sebagainya, tapi setelah gue perhatiin kok emaknya ikut ribut gitu kan, keluarga ikut ribut. Terus jadi kayak mikir ya ini emaknya ngapain sih ribut-ribut begini gitu. Tapi ya di satu sisi juga banyak yang memaklumi kalau emaknya ribut kayak begitu, siapa yang terima anaknya diperlakukan seperti itu ya, anak perempuannya ya. Jadi wajar lah kalau emaknya emosi dan sebagainya, tapi kan lihat kembali juga bahwa di posisi bahwa saat ini adalah ibunya juga seorang warga negara Indonesia, dan lihat ini ada anaknya presiden gitu. Dan begitu lihat klarifikasi, terutama soal klarifikasi ada video dari kakaknya si Felicia Tisu. Dia ngejelasin dalam bahasa Inggris dengan emosi yang menurut gua sangat tenang. Jadi tiba-tiba ada video ini Kaisang klarifikasi soal hubungannya dengan Felicia, dan dia bilang kalau dia itu sudah memutuskan hubungan Gimana ya ini. Mas ya, itu kan masalah pribadi itu, masalah Ya, pribadi. dia udah memutuskan hubungan ini sejak Januari ya. Gitu. Lebih jelasnya kita coba dengerin nih. Yang sebenarnya kok rame ya di luar sana, Mas dituduh posting-posting seseorang. Bisa jelaskan nggak Mas? Ya, gimana ya Mas ya, itu kan masalah pribadi itu, masalah pribadi itu. Ngapain kok diumbar-umbar? Nggak etis. Ya. Dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di
pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Dan lihat ini ya. Mas, bro, dan sis, jadi gua mau mengungkap sebuah teori konspirasi bahwa ini ada sesuatu yang kelihatannya itu merupakan konspirasi teori ya. Jadi gue bisa benar, bisa salah. Maafkan gue kalau salah, tapi kalau benar ada baiknya juga. Jadi ini logo sang pisang adalah kaos yang dipakai si Kaisang ketika klarifikasi. Lu klarifikasi masalah begini ngapain pakai kaos brand usaha gitu. Ini udah mulai banyak yang curiga juga jadi ternyata. Jadi kayak ada foto Nadia gitu lagi sama Kaisang di Instagram story kalau nggak salah, terus dia mukanya ditutup sih, tapi dia sambil gendong pisang gitu loh. Terus jadi ada beberapa Easter egg gitu loh, gimmick-gimmick yang kelihatannya ini jangan-jangan ini adalah sebuah settingan dan rekayasa. Begitu, meskipun dari pihak keluarga Felicia Tisu itu sangat emosi beberapa hari ini, tapi dari keluarga Jokowi sama sekali no comment, karena mungkin yang mereka orang terlibat di politik gitu kan. Bagaimana gue bisa melihat ini sebagai sebuah settingan gitu? Coba lihat dari sisi keluarga Felicia Tisu, dan mereka ini lulusan university di Singapura itu jurusan social science gitu ya. Baik Feli dan juga Kaisang. Dan konon katanya Feli ini kenal Kaisang itu dari bapaknya sebelum jadi presiden juga gitu kan. Terus akhirnya mereka kuliah bareng di Singapura. Jadi memang bukan baru juga hubungan mereka, udah cukup lama. 5 tahunan ya kalau nggak kata pacarannya. Jadi udah deket, dan bisnis sang pisang memang dia rintis bareng rekannya kalau nggak salah dari Sulawesi atau Sumatera itu. Tapi juga Feli ikut terlibat membantu untuk ya mungkin memarketingkan strategi dan sebagainya gitu ya. Dan konon katanya mereka udah janjian akan nikah di akhir 2020 Desember, tapi ternyata nggak jadi gitu. Dan kenapa gue pikir ini bisa jadi settingan? Karena satu, keluarganya Feli ini latar belakang, gue bilang mereka bukan keluarga yang norak atau nggak jelas gimana ya. Menurut gue mereka itu ya kuliahnya anaknya di Singapura gitu kan. Terus lihat dari pembawaan kakaknya membuat video pernyataan statement gitu kan, itu emosinya baik gitu, terus bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi ini orang-orang yang terpelajar lah, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka ribut-ribut begini pun itu nggak akan memperbaiki hubungan Kaisang dan Feli, yang ada malah bikin tambah nggak mungkin mereka balikan lagi. Jadi kalau mereka lakuin ini sekadar bikin rame doang gitu. Dan kalau gue jadi mereka, keluarganya Feli, gue akan pilih untuk udah silent aja, nggak usah ribut. Udahlah itu Kaisang kayak gitu anaknya, oke ya udah cukup tahu, udah move on, jalani hidup baru, nggak perlu ribut-ribut begini. Malah kita lebih suka senyap sebetulnya gitu kan, kalau ada kejadian-kejadian semacam ini gitu. Mau ribut itu paling sekedar untuk meluapkan emosi aja. Tapi menurut gue dari sisi latar belakang keluarga Feli itu, gue merasa ini agak aneh kalau mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Kecuali ini adalah sebuah settingan untuk tujuan marketing tertentu. Apakah marketing dari brand sang pisangnya? Bisa jadi enggak sih. Gue rasa mungkin kalau tebakan gue itu mereka bahwa memang sedang akan mengumumkan bahwa mereka beneran akan menikah. Jadi foto-foto yang dihapus di IG itu gimana? Ya itu mungkin cuma di hidden doang, ntar bisa dipublish lagi gitu. Jadi ada banyak yang gue pikir bisa dibongkar, dan kita lihat apakah konspirasi teori gue salah. Kalau benar bagus juga kan gitu kan. Jadi gue pikir mereka akhirnya benar-benar akan nikah, dan ini sekedar bikin meramaikan aja supaya orang kayak aware, oh ada Feli, ada Kaisang gitu, dan bentar lagi mereka akan married gitu kan. Yang tadi mungkin nggak tahu mereka siapa, jadi makin tahu gara-gara banyak diomongin di sini gitu. Dan ya mungkin kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini, jadi bisa jadi gue rasa karena ya karakter orang Indonesia yang emang seneng gosip gitu. Jadi kayak ada kasus seperti ini langsung jadi omongan. Baru-baru ini kan ada kasus kayak video 19 detik gitu, rame langsung berita. Jadi ketika ada berita-berita seperti ini memang ini langsung rame banget di media sosial, terutama aplikasi Babe ya. Gue biasa baca-baca berita itu dari aplikasi Babe.
sumbernya memang banyak yang dari berbagai macam situs berita, tapi ini banyak juga situs berita yang kurang jelas, dan mereka senang dengan publikasi berita-berita semacam ini karena ini mengundang hits dan banyak orang suka baca gitu. Jadi sekedar pencet-pencet ya. Tapi banyak banget jadi berita-berita seperti ini tentang Kaisang dan Welly. Dan gue pikir ini sebuah menurut teori gue ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi mudah-mudahan benar. Ini adalah sebuah settingan. Jadi ini adalah sebuah settingan dan mereka sepertinya ada sesuatu yang mereka akan umumkan nantinya. Dan gue rasa itu sih soal pernikahan mereka. Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan gue benar. Tapi kalau gue salah mohon maaf gitu. Ya the best aja lah untuk cerita ini, karena orang Indonesia banyak yang baper banget sih dengan berita-berita semacam ini, terus ikut-ikutan ribut, ikut-ikutan nyambung, mengaitkan dengan pengalaman mereka pribadi gitu, soal ghosting gitu kan, soal udah lama pacaran terus tiba-tiba batal merit gitu. Ini sesuatu yang banyak orang yang mungkin kayak relate gitu lah, terus jadi mereka menjadi ikut-ikut komen dan rame akhirnya jadinya. Itu aja sih menurut gua. Bagaimana dengan menurut kalian soal settingan ini menurut gua dari Kaisang? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Yofi Setiawan. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.